Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dimanapun kalian berada, dari masyrik sampai maghrib, semoga kita selalu semuanya diberikan hidayah, petunjuk, dan juga semoga kita diberikan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya atas nama Raden Arya Cakrabuana Al-Bantani, saya akan menceritakan dan saya akan mengabarkan di mana sesungguhnya peran bangsa iblis atau Dajjal di saat Nabi Allah Isa alaihi salam atau orang-orang Kristen Nasrani selalu menyebut yaitu Yesus, di mana Nabi Isa itu akan dibunuh. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya jati diri bangsa iblis, bangsa Dajjal itu adalah konsep dia bagaimana menghancurkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, agar semua cucu-cucu Nabi Adam dan juga seluruh keturunannya yaitu menjauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena tujuan mereka adalah tiada lain selain daripada bagaimana menghancurkan akidah manusia agar semuanya menjadi sesat dan menyesatkan. Karena dari golongan bangsa iblis jin dajjal itu tidaklah sudi dan tidaklah senang melihat umat manusia yang ada di muka bumi beriman, patuh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Adam dan seluruh para nabi-nabi. Nabiullah Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Musa alaihi salam. Dan seluruh umat para nabi-nabi itu semuanya diberondong oleh bangsa jin dajjal agar menjadi sesat. Maka golongan bangsa jin dajjal ini dia memasuki tubuh manusia dengan bisikan-bisikan gaib, wahai saudara-saudaraku. Dia bisikan kepada dada manusia agar manusia itu berpaling dari kebenaran. Dan dia mengajak ke dalam jurang kesesatan. Dan diiming-iming dengan keindahan alam dunia. Akan tetapi semuanya adalah menyesatkan, wahai saudara-saudaraku. Dan kembali kepada sebuah cerita tentang yaitu terbunuhnya Nabi Isa alaihi salam atau orang-orang Nasrani selalu mengatakan Yesus. Seluruh umat Islam yang ada di muka bumi dan yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quranul Karim telah menyatakan bahwa sungguh Nabi Isa itu tidaklah terbunuh. Akan tetapi yang dibunuh oleh orang-orang yaitu kaum Romawi dan Yahudi adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai Nabi Isa. Akan tetapi Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diangkat ke langit. Dan dia dibawa ke atas aras, diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya yang akan membunuh Nabi Isa alaihi salam itu adalah dari golongan bangsa iblis jin dajjal itu, wahai saudara-saudaraku. Karena perlu kita ketahui bahwa kelahiran Nabi Isa alaihi salam adalah untuk membenarkan tentang akidah yang ada di muka bumi pada saat itu. Karena pada saat itu adalah umat yaitu Nabi Musa alaihi salam tingkah perilakunya itu di luar
ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika umat Nabi Musa alaihi salam pada masa itu dia beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menurunkan Isa Al-Masih. Akan tetapi ini adalah sebuah alasan kenapa Nabi Allah Isa dilahirkan dan dihadirkan ke muka bumi, karena sungguh Nabi Isa alaihi salam dilahirkan ke bumi yaitu untuk melanjutkan dan untuk memberikan sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat suatu kejadian yang sangat hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kehebatan, menunjukkan kepersaan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan Nabi Isa alaihi salam, yaitu lewat satu sosok wanita yang sangat suci dan mulia, yaitu Siti Maryam, putra dari Hana dan juga putra dari Imran, wahai saudara-saudaraku. Dan Allah memberikan dan menunjukkan kehebatan dan kebesarannya pada masa itu. Nabi Isa alaihi salam selagi dalam kandungan, dia sudah pandai dan berbicara dengan manusia. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Dan Nabi Isa alaihi salam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa seluruh umat manusia kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas dasar itulah, atas dasar sebuah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam di muka bumi pada masa itu, yang pada akhirnya orang-orang Yahudi, Romawi pada masa itu tidak menerima tentang semuanya, tidak menerima tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka yang pada akhirnya adalah Nabi Allah Isa alaihi salam yaitu akan dibunuh oleh orang-orang tentara Romawi dan Yahudi pada masa itu. Lalu di mana peran bangsa iblis Dajjal pada saat itu? Sesungguhnya dari golongan bangsa jin, iblis Dajjal itu dia adalah berada di dalam dada orang-orang yang tak beriman pada masa itu. Masuklah dia ke dalam dada orang-orang yang ingin membunuh, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan sungguh peran iblis Dajjal lah yang membuat Nabi Allah Isa alaihi salam itu akan dibunuh. Dan yang pada akhirnya Nabi Isa alaihi salam pun yaitu akan dibunuh oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Nabi Isa alaihi salam diburu, dan yang pada akhirnya Allah menciptakan satu sosok manusia dari golongan mereka sendiri yang diserupakan, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam.
Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diangkat ke langit dan dia ditempatkan yaitu di atas aras, wahai saudara-saudara. Dan Nabi Allah Isa alaihissalam dalam status ini adalah tidaklah terbunuh dan tidaklah mati. Seperti itu, wahai saudara-saudara. Memang antara umat Islam dan umat Kristen selalu bertolak belakang tentang hal ini, di mana orang-orang Kristen Nasrani selalu mengatakan bahwa yang dibunuh itu adalah mutlak Yesus. Akan tetapi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi 100% menyatakan bahwa yang terbunuh bukanlah Isa Al-Masih. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Lalu pada akhirnya sungguh Allah mempunyai rencana kembali untuk merumuskan dan tentang perbaikan akidah umat manusia yang ada di muka bumi, wahai saudara-saudaraku. Lalu setelah Nabi Allah Isa alaihissalam dia diangkat ke langit dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini otomatis pada saat itu di muka bumi tidak ada seorang pemimpin untuk membawa akidah yang benar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya yaitu menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul untuk menggenapi kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab suci Al-Quranul Karim kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sebagai kitab yang terakhir dan yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan kitab Al-Quran adalah sebuah kitab yang menyempurnakan tentang semua kitab dan seluruhnya, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Karena masa-masa itu adalah masa-masa kehidupan orang-orang jahiliyah, wahai saudara-saudaraku. Tidak ada sang pembawa kebenaran di muka bumi setelah Isa Al-Masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Maka disinilah sebetulnya kehadiran yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah sebuah rasul, sebuah utusan, sebuah nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melengkapi dan mengakhiri komplit dunia ini, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Kitab suci Al-Quranul Karim lah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyempurnakan tentang semuanya, tentang akhlak-akhlak manusia, tentang hukum-hukuman. Dan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad itu mengajarkan semuanya kepada umatnya langsung pada masa-masa itu, wahai saudara-saudaraku.
Dan Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad itu sangatlah hebat, wahai saudara-saudaraku. Sangatlah lengkap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad dan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Seperti itu. Akan tetapi sama halnya, wahai saudara-saudaraku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengajarkan yaitu akidah kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi sama. Dia pun yaitu mendapat rintangan-rintangan yang sangat besar dari kaum-kaum yang radikal, yaitu anak buahnya dari golongan bangsa iblis jin dajjal itu sendiri, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi kitab suci Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, akan tetapi kitab suci Al-Quran itu sudah sempurna. Dan tidak ada lagi kitab setelah itu, wahai saudaraku. Dan tidak ada nabi kembali setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutupnya para nabi, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Maka syariat-syariat yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dialah sebagai sang penerus-penerus itu, wahai saudara-saudaraku. Dan dia adalah sahabat Nabi. Dia bukan Rasul dan juga bukan Nabi. Manusia biasa seperti kita. Seperti itulah, wahai saudara-saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan semua apa-apa yang kukatakan ini ada hikmah buat kita semua, agar diri kita semua selalu kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku meminta, wahai seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, kembalilah diri kita semuanya ke dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu kitab akhirul zaman, kitab yang sangat sempurna, yang menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang ada. Dan perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu semua riwayat-riwayat Nabi, semua riwayat-riwayat Rasul, dan riwayat-riwayat kitab-kitab yang telah terdahulu itu semuanya lengkap, terceritakan, tersusun dengan rapi. Dan semua itu adalah perkabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dan diwahyukan kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Yang pada poin akhir adalah sesungguhnya manusia itu terbagi dua. Ada yang muslim dan ada yang kafir. Hanya itu manusia di muka bumi. Yang muslim adalah orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang kafir adalah orang yang bertolak belakang dengan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Dan di dalam jati diri manusia yang ada di muka bumi, kita
semuanya didampingi oleh dua golongan. Yang pertama adalah malaikat yang selalu membisikkan ke dada manusia untuk berjalan di dalam kebenaran, dan juga ada dari golongan bangsa jin dajjal yang selalu membisikkan ke dalam dada manusia untuk mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah jati diri manusia yang seperti inilah kita. Nah, di sini adalah bagaimana peran kita agar diri kita tidak terjerumus ke dalam jurang lembah yang hina, yaitu dosa dan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu pemikiran dan juga otak kepada seluruh umat manusia agar mampu berpikir dan menimbang-nimbang yang mana yang salah dan mana yang benar. Seperti itu. Dan semuanya berpedoman kepada kitab suci Al-Quranul Karim itu sendiri, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Wahai semua saudara-saudaraku, mungkin hanya inilah yang bisa saya katakan kepada kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hanyalah seorang sang pengembara, wahai saudaraku, bukan siapa-siapa.